Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi yang terdapat dalam TAQB terbaru, sekaligus mencoba menjawab pertanyaan apa atribut sihir dari Grimoire Asta, dan sedikit mengingatkan TAQB atau Distorted Question Brigade merupakan sebuah kolom spesial yang berisi tentang pertanyaan yang sudah disortir, sekaligus jawaban dari sang mangaka dalam hal ini adalah Yuki Tabata, di mana biasanya TAQB sendiri disematkan dalam versi tankobon sebagai halaman ekstra, tapi tidak semua volume memiliki kolom spesial ini. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja kita masuk pada pembahasan 3 pertanyaan dan 3 jawaban yang terdapat dalam TAQB terbaru. Pertanyaan pertama, Grimoire yang digunakan oleh para reinkarnasi elf dan Zagreed adalah milik orang lain. Namun, para reinkarnasi elf dapat menggunakan sihir dengan atribut yang sama seperti atribut sihir yang dimiliki oleh manusia yang dijadikan sebagai wadah mereka. Sementara Zagreed menggunakan atribut sihirnya sendiri. Mengapa bisa demikian? Jawaban, para elf bereinkarnasi ke tubuh manusia dengan atribut sihir yang sama seperti atribut sihir yang mereka miliki saat mereka masih hidup. Karena itulah mereka dapat menggunakan sihir yang sama dengan wadah mereka. Lalu ketika Zagreed mencuri atau mengambil alih kepemilikan Grimoire Patri, atribut sihir dari Grimoire Patri berubah dari sihir cahaya menjadi Kotodama Magic. Pertanyaan kedua, di volume ke-27 disebutkan kalau ulang tahun Nahato jatuh pada tanggal 30 April. Sedangkan dalam volume 29 disebutkan kalau ulang tahun Morgan jatuh pada tanggal 1 Mei. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bukankah mereka berdua adalah saudara kembar? Jawaban, perbedaan tanggal lahir untuk saudara kembar adalah hal yang memungkinkan untuk terjadi, di mana Nahato lahir di penghujung tanggal 30 April, sedangkan Morgan lahir di awal 1 Mei sesaat setelah hari berganti. Pertanyaan ketiga, aku sangat menyukai Kirsch. Kapankah dia menjadi seorang wakil kapten? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Babang Yuki menjawab dengan 2 sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang Kirsch, di mana Kirsch berkata, sepertinya kecantikanku sudah berhasil memikat hati orang lain. Aku cantik, keluarga kerajaan, dan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Itulah mengapa aku bisa menjadi seorang wakil kapten hanya dalam jangka waktu 1 tahun setelah bergabung dengan Kesatria Sihir. Sebenarnya, orang-orang di sekitarku mendesak atau mendorongku untuk masuk ke dalam skuad Crimson Lion. Tapi menurutku, skuad tersebut tidak cocok dengan kecantikanku. Karena itulah, aku memilih untuk bergabung ke skuad Coral Peacock yang memiliki jubah dengan warna yang sama seperti warna sihir Cherry Blossom milikku yang cantik. Aku merasa apapun yang terjadi, kecantikanku akan tetap sama. Kemudian, sudut pandang kedua adalah sudut pandang Leo, dan di sini Leo hanya berkata, aku sangat bersyukur kau bergabung dengan skuad Coral Peacock. Nah, dari jawaban Babang Yuki dalam TAQB terbaru tadi, kita bisa mendapatkan 3 hal menarik tentang Grimoire. Hal menarik pertama, ketika wadah reinkarnasi dan jiwa yang akan direinkarnasi memiliki atribut sihir yang sama, maka jiwa elf yang direinkarnasi tersebut berkemungkinan dapat menggunakan sihir yang sama seperti wadahnya, sekaligus dapat menggunakan Grimoire dari wadah reinkarnasinya. Hal menarik kedua, ketika seorang elf meninggal dan direinkarnasi sebelum dia mendapatkan Grimoire di masa hidupnya, maka jiwa elf tersebut berkemungkinan untuk mendapatkan Grimoire setelah dia direinkarnasi, seperti misalnya Patri yang bereinkarnasi ke tubuh William. Hal menarik ketiga, atribut sihir dari sebuah Grimoire dapat berubah sesuai dengan atribut yang dimiliki oleh pemiliknya. Jadi, ketika hak kepemilikan Grimoire berubah, maka atribut sihir dari Grimoire tersebut akan ikut berubah tergantung dari pemilik baru. Dimana karena hal inilah bisa kita pastikan bahwa Grimoire pertama Yuno bisa mengalami perubahan atribut sihir jika pemilik Grimoire tersebut mengalami hal yang serupa seperti Patri.
Sedikit tambahan, Patri yang bereinkarnasi ke tubuh William merupakan elf murni, sedangkan anak sang Elder Elf yang bereinkarnasi ke tubuh Yuno adalah hybrid elf dan manusia, atau setengah manusia dan setengah elf. Dan sepertinya hal ini merupakan salah satu alasan mengapa efek reinkarnasi yang dia terima bisa berbeda dengan Patri dan yang lain. Lalu, jika Grimoire pertama Yuno merupakan Grimoire milik anak Tetia yang bereinkarnasi ke tubuhnya, maka ada kemungkinan kalau Grimoire tersebut memiliki dua atribut sihir. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena anak Tetia merupakan hybrid manusia dan juga elf, di mana kasus ini serupa dengan kasus Charmy yang merupakan hybrid manusia dan dwarf. Tapi kami sangat yakin jika Grimoire pertama Yuno benar-benar memiliki dua atribut sihir, kata pertama yang muncul di sebagian besar fans Indo adalah buff. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena setiap orang pasti memiliki tingkat pemahaman dan pendapat yang berbeda-beda, asal jangan sampai digunakan untuk menghina apalagi untuk menjatuhkan orang lain. Selanjutnya, kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan, apa atribut sihir dari Grimoire Asta saat ini? Nah, karena kami sendiri belum bisa memastikan hal ini, jadi kami hanya akan memberikan beberapa opini yang kami miliki. Opini pertama, ada kemungkinan kalau Grimoire Asta memiliki atribut sihir yang sama seperti Lichita. Mengingat orang terakhir sebelum Asta yang memiliki Grimoire tersebut adalah Lichita. Dan sama sekali belum pernah diperlihatkan kalau Lichita memiliki Grimoire lain selain Grimoire tersebut. Tapi, opini pertama ini memiliki dua kelemahan. Kelemahan pertama, Lichita sama sekali belum pernah mengakui kalau Grimoire tersebut adalah Grimoire miliknya. Dan Lichita hanya mengatakan kalau dia menemukan dan memungutnya. Kedua, sama sekali belum pernah diperlihatkan kalau Lichita membuka Grimoire tersebut, bahkan saat Lichita menggunakan sihir miliknya. Opini kedua, ada kemungkinan kalau atribut sihir dari Grimoire Asta adalah sihir pedang, karena pada awalnya Grimoire Asta memang memiliki atribut sihir pedang. Dan jika hal ini memang benar, maka hal ini sekaligus menjelaskan mengapa Grimoire Asta dapat menyimpan pedang milik sang Elder Elf dan juga Kapten Yami. Opini ketiga, ada kemungkinan kalau Grimoire Asta sudah berubah menjadi Grimoire tanpa atribut sihir. Karena dalam TAKB terbaru, Babang Yuki menjelaskan kalau atribut sihir dari sebuah Grimoire akan berubah ketika Grimoire tersebut memiliki tuan atau pemilik baru. Dan Asta tidak memiliki mana yang membuatnya tidak memiliki atribut sihir apapun. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau fakta bahwa Asta tidak memiliki sihir sudah membuat Grimoire miliknya tidak mengalami perubahan atribut sihir. Kemudian opini keempat, ada kemungkinan kalau atribut sihir dari Grimoire Asta adalah anti sihir, karena Asta dan Lipe merupakan pengguna kekuatan anti sihir. Tapi tunggu dulu, apakah anti sihir bisa digolongkan sebagai atribut sihir? Sekian dari kami and see ya.